Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya meyakini bahwa teman-teman hari ini berupaya untuk mengakali keterbatasan anggaran. Tapi dalam upaya mengakali itu, jangan akali hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita memilih republik, bukan kerajaan. Kita memilih republik, bukan kesultanan. Kita memilih republik, bukan negara agama. Di dalam upaya untuk menerangkan bahwa common good itu adalah kepentingan kita bersama. Republik itu satu nafas dengan demokrasi itu. Republik itu menghendaki semua proposal diuji secara publik, res publica, urusan publik. Dengan cara itu kita bisa pamerkan pada dunia bahwa Indonesia mengenal republik bahkan sebelum Magna Carta, bahkan sebelum seluruh proses pembuatan keputusan di PBB dihasilkan. Kita mendefinisikan republik pertama-tama di dalam upaya untuk memastikan ada common good, ada kemakmuran bersama. Kita lihat bahwa disparitas, kesenjangan kita tinggi sekali. Walaupun seringkali kita tertipu oleh statistik. Kalau saya baca terakhir, indeks korupsi kita itu 34. Atau mungkin 2 hari belakangan tinggal 31. 31 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 31 yang jujur. Persepsi publik bahkan mungkin menganggap enggak, mungkin tinggal separohnya itu. Jadi indeks persepsi ini akan mempengaruhi investasi asing. Tidak ada investor asing yang mau nanam modal ketika hanya 31 orang dari 100 orang yang jujur di kita. Demikian juga komposisi kejujuran itu mungkin kita bisa preteli partai mana yang jujur, partai mana yang tidak jujur, wilayah mana yang jujur dan yang tidak jujur. Jadi kita harus pedas mengkritik kekuasaan supaya sensasi keadilannya muncul. Kadang-kala kita takut untuk bertengkar di wilayah publik, lalu kita pakai sopan santun. Sopan santun itu semacam kemunafikan dalam politik. Kemunafikan artinya kita menipu diri sendiri. Sesuatu yang ada di kepala kita, kita sensor di mulut kita, lalu kita sakit jiwa. Saya percaya bahwa teman-teman DPRD di Surabaya adalah di Jawa Timur adalah mereka yang memilih untuk mengemukakan, mendalilkan keadilan, kebenaran ketimbang kemunafikan itu. Saya ingin teman-teman yang muda terpilih hari ini memulai tradisi bahwa DPR itu memang dirancang untuk bicara. Karena itu disebut parlemen, ngomong, bukan transaksi amplop. Itu pentingnya setiap anggota DPR buka mata, tahu apa yang menjadi kebutuhan kampus, tahu bahwa kalau mahasiswa udah protes itu artinya ketidakadilan udah di depan mata itu. Nah, saya ingin supaya percakapan hari ini didengar oleh mereka yang tugasnya adalah menertibkan demonstrasi. Demonstrasi tidak bisa ditertibkan, dia justru harus dijaga tuh. Yang tidak boleh ada kerusakan, vandalisme itu yang nggak boleh. Tapi pikiran hanya disebut pikiran kalau betul-betul ada pertengkaran ide di dalamnya. Saya percaya bahwa jumlah pikiran di ruangan ini bisa menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Kita punya slogan di sini, merdeka atau mati. Kita tambahkan hari ini, berpikir atau dungu. Saya menginginkan bahwa penghormatan terhadap kebijakan publik hari-hari ini harus dimulai dengan penghormatan perjuangan kaum perempuan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi kesulitan ekonomi, yang pertama kali menderita adalah kaum perempuan. Begitu ada deflasi, artinya daya beli perempuan itu tak mungkin lagi memenuhi harapan anak-anaknya yang lagi sekolah. Setiap pagi ibu-ibu buka dompetnya tinggal 20.000, padahal pakut anaknya mesti pakai Gojek, habis kemampuannya. Harapan dia berhenti justru karena ekonomi memburuk. Jadi sekali lagi kita ingin supaya persoalan-persoalan yang ada di Jawa Timur bisa diselesaikan kalau ada kepastian bahwa anggota DPRD-nya akan bekerja untuk rakyat. Anggota DPRD memang akan dibebani oleh problem-problem yang tidak sama dengan anggota DPR pusat. Tidak ada anggota DPR pusat yang tengah malam didatangi oleh seorang perempuan yang lagi hamil, kan dihamil oleh pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Tetapi anggota DPRD sampai ke daerah-daerah harus 24 jam berpiket, menerima keluhan. Ada tetangga yang tiba-tiba nggak tahu bagaimana BPJS-nya kok terhalang. Anggota DPRD terpaksa mesti keluarin uang yang nggak mungkin dilakukan oleh anggota DPRD pusat. Anggota DPRD pusat datang ke sini mengatakan kunjungan daerah, foto-foto di depan kantor kelurahan, lalu dianggap udah itu namanya kunjungan. Kunjungan artinya tiba di tempat di mana ada masalah itu, dan hanya anggota DPRD yang tahu. Kemampuan itu yang saya kira dibebankan pada teman-teman, dan teman-teman pasti akan disiksa oleh keadaan hari ini.
Tapi siksaan itu adalah siksaan peradaban. Kalian butuh kekuatan emak-emak. Karena cuma pada perempuan, misery dan painful bisa dia tahan. Laki-laki mampu untuk menahan rasa sakit secara fisik. Digamparin, berkelahi dia tahan secara fisik. Tapi perempuan bukan sekedar secara fisik dia kuat, tapi secara batin. Dia menyimpan problem kesulitan ekonomi. Dia tidak bocorkan pada suaminya. Setiap malam Indonesia hari ini ada kurang lebih 19,5 juta manusia Indonesia yang tidur dengan rasa lapar. Siapa mereka? Sebagian besar pasti perempuan. Karena perempuan akan berbohong pada suaminya. Sudah makan, Bu? Sudah. Walaupun dia belum makan. Karena dia nunggu suaminya makan lebih dulu. Nunggu anak-anaknya makan lebih dulu. Perempuan menyimpan itu sebagai misteri. Tapi dia anggap bahwa hanya dengan kejujuran itu dia bisa selamatkan suami dan anak-anaknya. Nah, suami-suami yang jadi anggota DPR, perhatikan penderitaan itu. Misteri adalah hal yang mendasar pada perempuan. Karena itu saya anggap bahwa hari ini saya ingin ucapkan selamat datang politik perempuan di Jawa Timur. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari kepala pria sehingga perempuan ada di atas pria. Juga bukan dari tulang kaki laki-laki sehingga perempuan bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang ada di sisi kiri badannya sehingga mereka setara. Tulang rusuk itu dekat dengan lengannya supaya perempuan itu dirangkul. Tulang rusuk itu dekat dengan hatinya supaya perempuan itu dicintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tidak? Uang hasil korupsi suami Sandra Dewi yang senilai 271 triliun. Bila kita habiskan 1 miliar setiap hari, butuh waktu 742 tahun untuk menghabiskannya. Bayangkan 742 tahun berapa keturunan. Bila usia rata-rata manusia 65 tahun, maka membutuhkan 11 keturunan untuk mencapai angka 742 tahun tersebut. Kebijakan pemerintah yang menjepit golongan bukan si kaya maupun si miskin. Bahkan tak sedikit dari mereka yang bertahan hidup dari gaji bulan ini ke gaji bulan berikutnya. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Berikut liputan Freda Pulpi dalam segmen Telusuri Kasus. Masyarakat kelas menengah tampaknya semakin tercekik dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pajak, iuran wajib, hingga pengetatan subsidi tampaknya membuat masyarakat kelas menengah ini semakin terhimpit hingga akhirnya turun kelas. Lalu apa dampak kalau jumlah kelas menengah di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya? Ikuti penelusuran kami. Saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun, mikir nggak anak cucu yang nanggung? 02 mana mikir ke situ. Bapak, VT saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara, ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara, ya. Mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara. Saya akan jelaskan sekali lagi, ya. Mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara, ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya, ya, pikirannya, wawasannya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank, gitu ya, atau kepada negara-negara lain, gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit. Dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain,
Ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya tuh banyak, Pak. Berbeda dengan kita. Kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH, dan sebagainya itu, Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit, Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali, Pak. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita. Penghasilan negara maksudnya. Ya, Pak? Jadi masih di ambang batas wajar. Anak cucu kita nanggung. Tidak, Pak. Dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua, setua ini. Tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak. Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Ya, jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu. Supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah. Kan gitu. Kita awam, orang awam, tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara. Sehingga yang ada di pikiran kita, hutang, negara berhutang, nanti anak cucu kita akan membayar. Tidak, Pak. Ya. Selama pemerintahan itu baik, memberikan kesejahteraan kepada kita, memberikan gaji UMR yang pantas, ya, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha, sehingga kita punya penghasilan setiap bulan, dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita tidak terbebani oleh hutang negara, Pak. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter, proyek-proyek hilirisasi, itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan, Pak, buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu, hutang negara tidak dibebani, Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu, ya, jangan sok tahu, oke? James Riyadi adalah pebisnis Indonesia yang merupakan ketua dari Lipo Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Dialah yang memimpin, mengendalikan, memerintah dan memutuskan semua skenario apa yang harus direncanakan, dikerjakan dan dimainkan oleh 9 naga untuk menguasai Indonesia saat ini. Fakta sejarah yang sedang berjalan, de jure Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, tetapi de facto Presiden Indonesia adalah James Riyadi sebagai pimpinan semacam pilot biro 9 naga semua etnis Cina. Di alam kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan harta, darah dan nyawa, kaum pribumi ingin bangkit, mandiri dan berdaulat sebagai bangsa yang merdeka setelah ratusan tahun hidup di alam penjajahan. Lahirlah semangat kebangkitan dan tekad menuju kejayaan di alam kemerdekaan dengan ikrarnya trilogi pribumisme, pribumi pendiri negara, pribumi penguasa negara, pribumi pemilik negara. Kaum pribumi merasa sakit hati oleh kritikan etnolog Belanda Profesor Vet bahwa rakyat Indonesia seperti kambing mudah dijinakkan. Bahkan Gubernur Jenderal De Jonge di tahun 1930-an masih juga berkata Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Sun Yat-sen mengatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan, ibarat a seat of Lausanne, bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Kritikan dan ejekan di atas sangat menyakitkan. Tetapi apa yang terjadi setelah 76 tahun merdeka, Indonesia kembali dijajah kekuatan asing. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun Presiden Jokowi telah menyerahkan kedaulatan negara ke penjajah gaya baru tanpa perang. Skenario Cina caplok Indonesia tanpa perang. Puncaknya adalah pembangunan ibu kota negara IKN. Ini bukan hoax, bisa diadu dengan data intelijen. Tahap pertama, Jokowi menunjuk Bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro,
Ciputra, Lippo, dan lain-lain untuk membangun pemukiman Cina di IKN. Tahap kedua, kerjasama IKN dengan Shenzhen City, Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai pesanan Xi Jinping. Tahap ketiga, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN, mirip pencaplokan Singapura dan mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur sekarang jadi provinsi Xi Jinping. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina. Sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Tahap keempat, model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah pasti dengan mayoritas Cina yang akan menghuni IKN. Tahap kelima, orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN, TNI Polri beserta keluarganya. Sementara penduduk asli pribumi akan terpinggirkan. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Tahap keenam, IKN adalah skenario awal berdirinya negara Indochina. Diikuti kebangkrutan Indonesia di berbagai provinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya-foya dari fasilitas negara sebagaimana terjadi di negara berideologi komunis. Tahap ketujuh, terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter seperti negara komunis Cina dan Korea Utara. Tahap ke-8, demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang super ketat dengan membatasi media sosial seperti Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, mirip yang terjadi di Cina dan Korea Utara sekarang. Tahap ke-9, dalam rangka mengkomuniskan Indonesia, kekuatannya jauh lebih kuat dan mengerikan dibandingkan dengan tragedi G30 SPKI. Sadar atau tidak, peranan Jokowi sebagai Presiden boneka RRC sangat sentral. Kedepan kejadiannya mirip Melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina menguasai Singapura. Bangun, sadar, dan bangkitlah wahai bangsa Indonesia. Telat bertindak, negara Indonesia akan hancur dan punah. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.